Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2158-2160. Para praktisi Paviliun Wangtian jelas tidak menyangka Lin Yan akan kembali. Pada saat ini, ekspresi mereka dipenuhi dengan cibiran. Jarang sekali melihat praktisi datang ke sini untuk mati seperti ini. Kaisar Lin, apa gunanya kau kembali? Kau hanya, kedua kaisar kuno dari klan angin itu berbicara. Setidaknya, itu bisa menyelamatkan nyawamu, kan? Kata Lin Yan. Mendengar kata-kata Lin Yan, kultivator dari Paviliun Wangtian tertawa lagi. Lin Yan, kamu benar-benar konyol. Kamu ingin menyelamatkan nyawa mereka. Hari ini, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, para kultivator Paviliun Wangtian tiba-tiba meledak dengan kekuatan, dan aura mereka tiba-tiba menjadi kuat. Bahkan di sekitar mereka, badai dahsyat masih saja mengintai. Di bawah kendali mereka, mereka mendorongnya keluar dalam sekejap. Ledakan. Badai ini mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan, menyapu langsung. Pedang dan pisau muncul di dalamnya, mencekik Lin Yan secara langsung, ingin mengubah tubuh Lin Yan menjadi saus daging. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan dua kaisar kuno dari klan angin merasa hati mereka tenggelam ke dasar. Siapakah yang dapat menahan kekuatan sekuat itu? Namun Lin Yan maju selangkah dan langsung melancarkan serangan dahsyat. Wah! Saat sebuah suara terdengar, tubuh kultivator dari Paviliun Wangtian tiba-tiba hancur. Melihat pemandangan di depan mereka, bahkan dua kaisar kuno dari klan angin membelalakkan mata mereka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka. Apakah kekuatan Lin Yan begitu kuat? Kaisar Lin, cepatlah, kau telah membunuh dua praktisi Paviliun Wangtian ini. Mereka mungkin tidak menyadarinya dalam waktu dekat, tetapi cepat atau lambat mereka akan merasakannya. Terlebih lagi, ini adalah Lusan. Kedua kaisar kuno dari klan angin berkata, membunuh dilarang di Lusan. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang menentukan, itu hanya menentukan pemenangnya. Tempat ini bukanlah puncak Lusan. Puncak Lusan mungkin adalah tempat untuk pertempuran hidup dan mati. Tetapi ini sama sekali tidak mungkin di Lusan. Para praktisi ini berasal dari Paviliun Wangtian. Mereka dapat bertindak atas nama surga, sehingga mereka dapat dibunuh. Namun Lin Yan bukanlah seorang kultivator Paviliun Wangtian, jadi dia tidak dapat bertindak atas nama Tuhan dan sama sekali tidak dapat membunuh kultivator. Jika tidak, dia akan tersungkur oleh kekuatan Gunung Lusan. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah setelah membunuh kultivator dari Paviliun Wangtian, ekspresi Lin Yan tetap sama. Tidak ada kepanikan sama sekali. Sebaliknya, saya sangat tenang. Justru karena ini adalah Lusan, Lin Yan tidak takut. Gunung ini dulunya ditanami bunga itu, dan berkat bunga itulah daerah ini menjadi tempat yang damai bagi manusia. Dan bunga itu adalah pendiri sekte pembunuh darah. Lin Yan memegang tongkat emas ungu yang dulunya milik bunga itu. Tak peduli apapun, sekalipun praktisi lain meninggal, bunga itu tidak akan membunuh dirinya sendiri. Di sini, selama Lin Yan memiliki kekuatan, dia dapat membunuh siapapun yang dia inginkan. Siapa yang akan menghentikannya? Kau, kedua kaisar kuno klan angin itu benar-benar tercengang. Bagaimana dengan yang satunya? Tanya Lin Yan. Ada lebih banyak praktisi di Paviliun Wangtian daripada mereka berdua, seharusnya ada satu lagi. Orang itu sudah pergi. Kalau dia tidak membunuhmu, dia seharusnya kembali untuk melapor. Kata kaisar kuno klan angin. Mendengar ini, Lin Yan juga fokus. Ledakan. Pada saat ini, pertempuran di puncak gunung bergemuruh, dan gelombang suara menyebar ke segala arah. Bahkan Gurui dan Tawuksu telah kehabisan energi spiritual mereka setelah bertarung sampai titik ini, dan mereka hampir bertempur dalam pertempuran terakhir mereka. Pertarungan ini kini hampir berakhir. Ayo pergi, kata Lin Yan saat ini. Panggilan. Hal ini juga membuat kaisar kuno klan angin merasa lega. Sekarang Lin Yan akhirnya setuju untuk pergi. Namun, pada saat berikutnya,
pupil mereka tiba-tiba berubah. Tempat yang dituju Lin Yan bukanlah di luar Gunung Lusan, tetapi menuju ke puncak Gunung Lusan. Kaisar Lin, kau tidak bisa, kata dua kaisar kuno dari klan angin. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan Lin Yan karena kecepatan Lin Yan terlalu cepat. Ledakan. Pada saat ini, para praktisi berkumpul di puncak Gunung Lusan. Banyak pembudidaya manusia masih ada di sini, berkumpul dalam jumlah besar. Bahkan beberapa praktisi yang pergi ke pegunungan Lusan untuk mencari tahta kaisar kembali. Ketika mereka masuk, mereka dihalangi oleh praktisi dari ras dan kekuatan lain, dan terpaksa mundur kembali ke puncak Gunung Lusan. Untuk sesaat, mereka hanya bisa tinggal di sini dan menyaksikan pertempuran. Dan sekarang, pertempuran ini juga membuat mereka tampak tidak berdaya. Wah! Kekuatan Feng Ke dan Wu Wei membombardir dan menuju langsung ke arah Gurui. Tao Wuxu bergerak dan langsung melawan, tetapi karena dia melawan dua orang itu sendirian, auranya hampir runtuh karena guncangan, dan sosoknya yang padat juga menjadi sedikit halus. Bahkan sekarang, kamu masih begitu gigih, kamu benar-benar tidak tahu kemampuanmu sendiri. Ras manusia benar-benar menyedihkan. Feng Ke, Wu Wei dan praktisi lainnya semuanya angkat bicara. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok itu adalah salah satu kultivator dari paviliun Wang Tian yang mengejar Lin Yan. Dia datang ke sini untuk melapor. Ada apa? Bai Ya menatap pria itu dan bertanya langsung. Melapor kepada Tuan Muda, Lin Yan melarikan diri. Gu Jiujilah yang mengirim murid-muridnya untuk menghentikan kita, kata kultivator itu. Mendengar ini, Bai Ya berkonsentrasi dan segera berkata, semua orang di dunia memuji Lin Yan atas kebijaksanaan dan keberaniannya yang tak tertandingi. Apakah dia akan melarikan diri? Dia benar-benar melarikan diri, bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal, tetapi, meskipun murid-murid Gu Jiuji mencoba menghentikannya, pertempuran masih berlangsung ketika aku tiba, tetapi, sekarang mengingat waktunya, kedua murid Gu Jiuji seharusnya telah ditekan, dan sekarang, mereka seharusnya sudah mati. Kata kultivator itu. Oke, Bai Ya berkonsentrasi dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meski Lin Yan tidak mati, hal itu bukan masalah bagi mereka. Lagi pula, orang seperti itu cepat atau lambat akan mati. Baru saja, aku mendengar sebuah berita. Sepertinya, Kaisar Agung Lin Yan, yang kalian semua hormati, telah melarikan diri. Bai Ya berbicara saat ini. Apa? Perkataan Bai Ya yang tiba-tiba mengejutkan semua praktisi yang hadir. Hahaha, Gurui, kamu juga mendengarnya. Lin Yan melarikan diri. Aku bilang dia tikus dan tidak berani bertarung dengan kita. Ternyata apa yang disebut kesombongannya itu hanya akting. Tapi kamu benar, dia hanya seorang kaisar. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kita? Seorang kaisar memiliki delusi untuk menyelamatkan umat manusia. Itu benar-benar konyol. Feng Ke juga berkata. Ketika suara ini keluar, Gurui dan Tao Wuxu segera menghela napas lega. Lin Yan, lari. Lalu selanjutnya, mereka harus mengakhiri pertempuran ini. Jika terus begini, Lin Yan akan pergi. Ledakan. Untuk sesaat, aura Gurui berubah, dan kekuatan spiritualnya yang awalnya habis memadat lagi, dan matanya menjadi cerah. Dalam dirinya, darah di sisi lain mendidih. Gurui. Gu Jiuji yang berada di kehampaan menghela napas pelan. Ia mengerti bahwa Gurui benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Tidak ada seorang pun, bahkan orang kuat yang telah mencapai alam seberang, yang ingin cucunya sendiri mati di depannya. Ini sungguh menyayat hati. Jika ada secercah harapan, Gu Jiuji tidak akan melakukan ini. Tapi, mereka manusia. Dengan darah kemanusiaan yang mengalir di nadimu, kamu ditakdirkan untuk berjuang demi kemanusiaan sepanjang hidupmu. Ledakan. Darah di sisi lain meledak, dan auranya mengejutkan. Di puncak Gunung Lusan, aura itu bersinar langsung ke segala arah. Di pegunungan Lusan, ekspresi dua kaisar kuno klan angin berubah drastis. Adik perempuan telah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia akan bertarung sampai mati. Dia akan binasa bersama dengan Feng Ke, Wu Wei,
dan praktisi lainnya. Kata dua kaisar kuno dari klan angin. Alangkah baiknya jika aura leluhur kita juga bisa turun. Kalau begitu, kita juga bisa menggunakan darah pihak lain, dan mungkin bisa membantu adik perempuan kita. Kedua pria itu mendesah. Klan angin sama kuatnya dengan mereka, dan nenek moyang mereka pernah menghasilkan orang-orang kuat dari sisi lain. Namun leluhur mereka tidak kembali ke alam Tiangeng. Masih ada penghalang antara alam Tiangeng dan alam lainnya. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan garis keturunan pihak lain. Aduh, kedua kaisar kuno itu mendesah, karena kita tahu kita akan mati, kita harus mencobanya, agar layak bagi adik perempuan dan tuan kita. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kedua pria itu memiliki ekspresi yang tegas, dan mereka segera bergerak dan menuju ke puncak Gunung Lusan. Kaisar Lin Yan membuka matanya bersinar karena khawatir. Lebih cepat, kata Lin Yan, dan kecepatannya didorong hingga ekstrim. Meskipun jaraknya tidak begitu dekat, pertarungan antar kaisar kuno di puncak kekuatan mereka dapat melibatkan gerakan yang tak terhitung jumlahnya bahkan dalam satu tarikan napas, dan semuanya berubah dalam sekejap. Di puncak Gunung Lusan, pertempuran sangat sengit. Setelah Gurui menggunakan kekuatan garis keturunannya, Tauxu juga berteriak keras, dan kekuatan aura di banyak pagoda di alam Tiangeng juga mengembun dan menimpanya. Ledakan. Dengan cara ini, kekuatannya berubah menjadi pagoda dan langsung meledak ke arah 4 kaisar kuno yang berada di puncak kekuatan mereka. Gurui berbeda. Dia ingin menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini untuk menghancurkan keempat praktisi tersebut secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani. Kamu, jelas, Feng Ke, Wu Wei dan 3 praktisi lainnya tidak menyangka Gurui begitu gila. Sebagai cucu dari seorang pria kuat di alam pesisir lain, dia tidak ada duanya. Baik itu status bangsawannya atau garis keturunannya yang kuat, itu hampir ekstrim. Namun, dengan identitas seperti itu, dia benar-benar memilih cara seperti itu untuk mati. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini demi umat manusia? Feng Ke membuka mulutnya dan berteriak. Mereka sempat berpikir untuk melawan, namun ternyata menara persegi itu menekan mereka dengan kuat, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan area tersebut. Peledakan diri seseorang yang berada di puncak alam kaisar kuno yang memiliki kekuatan seorang kultivator di tingkat pantai lain sangat mengerikan dan akan membunuh mereka semua. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah dan akan sulit baginya untuk berlatih dan pulih dalam kehidupan ini. Bubur. Pada saat ini, Wu Wei mencibir dan mengucapkan sepatah kata. Saat suara itu keluar, suatu kekuatan tiba-tiba muncul. Hukum kurungan. Melihat hukum rune ini, ekspresi Tauxu dan Gurui berubah drastis. Ini bukan rune biasa, tetapi hukum sejati langit dan bumi. Aturan-aturan ini keluar dan menjadi kurungan, yang dapat membuat praktisi sementara sulit untuk bergerak. Gurui, Gu Jiuji dan bahkan Tauxu telah memperhitungkan segalanya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat mengetahui bahwa Wu Wei benar-benar memahami hukum yang memenjarakan langit dan bumi. Kalau hukum lain, tidak apa-apa. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika hukum angin, hukum guntur, dan lain-lain digunakan, mereka tetap tidak akan mampu menghentikan Gurui. Hanya hukum yang memenjarakan langit dan bumi, sekali di penjara, kekuatan penghancuran diri tidak akan bisa meledak. Berdengung. Saat hukum itu muncul, tubuh Gurui memang tidak bisa bergerak. Gurui, hentikan sekarang. Pada saat ini, Gu Jiuji berbicara di kehampaan. Boom! Tapi ekspresi Gurui terkonsentrasi dan dingin. Pada titik ini, dia tidak ingin menyerah. Wah mantap! Retakan muncul di tubuhnya, dan banyak kekuatan meledak dari tubuhnya. Dia berada di ambang kehancuran diri, tetapi bahkan jika dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dia tidak dapat melanggar hukum yang memenjarakan langit dan bumi sedikitpun. Hukum langit dan bumi di puncak kaisar kuno benar-benar terlalu kuat. Aduh, Tauxu juga mendesah. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini semuanya akan hancur oleh hukum langit dan bumi.
Hukum semacam ini yang membatasi langit dan bumi hanya dapat menjebak Gurui sesaat. Namun dalam pertempuran antar kaisar kuno puncak, satu momen saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Berdengung. Dalam kehampaan, Gu Jiuji juga menggelengkan kepalanya. Jika Anda kalah, tidak ada yang bisa diubah. Adapun Gurui, dia juga menutup matanya, menghilangkan auranya sendiri, dan tidak meledak lagi. Hari ini, saya kalah. Bahkan jika dia meledakkan dirinya lagi, dia hanya akan kehilangan nyawanya sendiri dengan sia-sia, dan tidak akan bisa menimbulkan bahaya apapun kepada keempat praktisi lainnya, Feng Ke, Wu Wei, dan lain-lain. Dentang. Tetapi saat ini, Feng Ke, Wu Wei dan empat praktisi lainnya telah memusatkan ekspresi dan memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Gurui, kau telah menggunakan semua caramu, tetapi kami belum bergerak sepenuhnya. Pertarungan ini baru saja dimulai. Selanjutnya, kami akan memberitahu kekuatan kami, tetapi kami harap kau dapat bertahan, atau tubuhmu akan hancur oleh satu kekuatan. Tetapi jangan khawatir, kami tidak akan menggunakan kekuatan penuh kami. Feng Ke tertawa. Kekuatan mereka meledak lagi, dan mereka siap menyerang Gurui dan Tauxu. Sekarang, Gurui dan Tauxu telah kehabisan energi spiritual mereka. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Dan sekarang, praktisi seperti Feng Ke dan Wu Wei sebenarnya bersiap untuk mempermalukan mereka. Pertempuran ini sungguh membosankan. Baiya menggelengkan kepalanya, ras manusia terlalu lemah. Dia bahkan sudah siap untuk pergi. Dalam kehampaan, Gu Jiuji menggertakkan giginya. Sejauh ini, dia telah melakukan yang terbaik. Pertarungan ini tidak dapat dimenangkan sama sekali. Jika demikian, sudah waktunya untuk mengakui kekalahan. Berhenti. Namun tiba-tiba, sebuah teriakan menggema di seluruh area. Mendengar suara ini, semua ekspresi praktisi berubah dan mereka segera melihat ke satu arah. Lin Yan, Kaisar Lin. Pada saat ini, banyak praktisi terkejut. Ya, cukup menarik. Baiya ingin berdiri, tetapi kemudian duduk lagi. Adapun dua praktisi di sampingnya, mereka juga berkonsentrasi dan berkata, orang ini, dia ada di sini lagi. Apa yang bisa terjadi jika Ying Ying Deng Huo datang? Dia hanya mengirim dirinya sendiri ke kematian. Apa yang bisa dia ubah? Namun, anak ini membuatku melihatnya dengan mata baru. Dialah yang rela mati ribuan mil jauhnya. Kata Baiya. Hahaha. Kemudian, dua praktisi lainnya juga tertawa. Lin Yan, aku tidak menyangka itu kamu. Kupikir kamu sudah melarikan diri, tapi kamu berani kembali. Kok, kamu tidak melarikan diri? Feng Ke menatap Lin Yan dan berkata dengan nada sinis. Kau, seharusnya tidak kembali. Ucap Gurui sambil menatap Lin Yan. Dia bahkan ingin memberitahu Lin Yan apakah dia tahu betapa pentingnya dia. Inilah harapan sejati umat manusia. Lebih jauh lagi, itu mungkin merupakan sinar harapan terakhir. Dia mengikuti kakeknya Gu Jiuji ke daerah itu. Gu Jiuji pernah mengatakan kepadanya bahwa dia melihat sebuah mata air. Pada musim semi itu tampaknya ada visi tentang masa depan. Bahkan seorang kultivator di alam seberang tidak boleh melihat pemandangan seperti itu. Masa depan sulit diprediksi bahkan dalam reinkarnasi, apalagi seorang kultivator di alam seberang. Tetapi kakeknya melihatnya karena sifat mata air yang luar biasa. Masa depan akan menjadi era yang sangat gelap bagi umat manusia. Dan di era seperti itu, seseorang akan menonjol. Tapi Gu Jiuji tidak tahu siapa orang ini. Namun sebelum ia menjadi kaisar pada zaman dahulu, ia bertemu dengan seorang peramal tua. Setelah menggabungkan kedua faktor ini, kita tahu bahwa ia berasal dari klan Lin dan memiliki nama keluarga Lin. Mungkin, Lin Yan yang ada di depannya. Alasan mengapa mereka bertarung sampai mati hari ini adalah untuk membuat Lin Yan pergi. Akhirnya dia kembali. Kaisar, aku menemukannya. Dalam pertempuran ini, ras manusia kita menang. Lin Yan menatap para praktisi itu dan berkata. Berdengung. Begitu kata-kata itu terucap, tahta kekaisaran segera direbut oleh Lin Yan. Ini adalah singgasana emas seukuran telapak tangan,
yang memancarkan aura seorang kaisar agung. Tahta kekaisaran tidak dianggap kuat bagi para kaisar kuno ini. Namun, ada aturan di lempeng batu Tianyuan. Siapapun yang menemukan tahta kaisar akan menang. Sekarang tahta kekaisaran telah ditemukan oleh Lin Yan, umat manusia, telah menang. Ras manusiaku, menang. Gu Jiuji berbicara dalam kehampaan dan tertawa terbahak-bahak. Apa? Praktisi seperti Feng Ke dan Wu Wei memandangnya dari samping. Bahkan para kultivator seperti Bai Ya langsung berdiri, menatap tahta kekaisaran, lalu menatap Lin Yan dengan niat membunuh yang kuat. Melihat pertempuran hari ini, mereka semua menang. Tampaknya dia dengan sengaja membunuh umat manusia di wilayah kekaisaran dan mencari cahaya takdir dan reinkarnasi. Tapi sekarang, Lin Yan benar-benar telah menemukan tahta kekaisaran. Di antara umat manusia, pada awalnya ada keheningan, lalu terdengar suara-suara kegembiraan. Gaoqi, mengapa kamu tidak senang? Qian Sang juga ada di sana dan menatap Gaoqi. Bagaimana mungkin? Gaoqi menggelengkan kepalanya lalu menunjukkan ekspresi gembira. Namun, menurut Qian Sang, ekspresi gembira ini tampak sedikit salah. Sepertinya Gaoqi tidak tersenyum seperti ini. Namun, Qian Sang tidak peduli. Ledakan. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya dilepaskan, dan kemudian suatu kekuatan jatuh. Ini sebenarnya kekuatan pantai seberang. Kekuatan ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Namun, kekuatan ini tidak ditujukan pada Lin Yan. Di bawah kekuasaan ini, tahta kekaisaran tiba-tiba bangkit. Ho, sebuah suara terdengar di atas langit, Fan Yuan, hari ini aku, Paviliun Wangtian, memintamu untuk memimpin pertempuran ini, tunggu saja dan lihat. Begitu kata-kata itu jatuh, tahta jatuh ke tangan Fan Yuan. Tidak bagus. Ekspresi Lin Yan berubah saat dia berkonsentrasi. Benar saja, saat tahta kekaisaran jatuh ke tangan Fan Yuan, dia merasakan aura kuat dilepaskan dari tubuh Fan Yuan, dan kemudian di bawah kekuatan itu, tahta kekaisaran tiba-tiba hancur. Ini palsu, itu bukan tahta kerajaan yang sebenarnya, hehe, Lin Yan, kamu benar-benar mengeluarkan tahta kerajaan palsu untuk menipu kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Paviliun Wangtian kita begitu mudah ditipu? Fan Yuan langsung mencibir, dan kemudian di bawah kekuasaannya, tahta kaisar langsung hancur menjadi abu. Apa? Melihat pemandangan ini, bahkan Gu Rui dan Tao Wuxu tercengang. Para pembudidaya manusia membelalakkan mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini semua praktisi marah. Itu jelas tahta kaisar. Gu Rui juga berkata, ledakan. Di kehampaan, sebuah kekuatan tiba-tiba bergerak. Itu adalah kekuatan pihak lain, yang merupakan kemarahan Gu Jiuji. Saudara Gu, karena tahta kekaisaran ini palsu, maka pertempuran ini belum berakhir. Menurut ketentuan lempeng batu Tianyuan, dalam pertempuran ini, jika kalian manusia tidak mengakui kekalahan, Feng Ke dan yang lainnya dapat terus menyerang. Suara lain terdengar, ini adalah kultivator dari sisi lain wilayah Paviliun Wangtian. Paviliun Wangtian, apakah kamu memihak ras lain? Anda bertindak atas nama surga. Apakah Anda mencoba memperingatkan surga dan bumi bahwa surga tidak adil? Gu Jiuji berbicara. Ledakan. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan lain dilepaskan. Pada saat ini, aura sisi lain dalam kehampaan saling terkait, melepaskan kekuatan yang tak terkalahkan. Bahkan orang kuat dari sisi lain Paviliun Wangtian berkata, Paviliun Wangtianku tidak akan pernah tidak adil. Gu Jiuji, kamu mencoba memfitnah Paviliun Wangtianku, dan kamu ingin menghujat surga. Suatu hari aku akan menulis sebuah peringatan untuk surga, memberitahu 9 surga tentang perjalananmu, dan membiarkan surga merampas kekuatanmu. Petik 2. Suara ini memenuhi keempat penjuru. Aku, Paviliun Wangtian, mengatakan bahwa tahta kekaisaran itu palsu. Bahkan jika itu palsu, siapa yang berani menentangnya? Petik 2. Kemudian, Fan Yuan juga berteriak. Bahkan Bai Ya berdiri, menatap sekeliling dan berkata, Lin Yan,
dia pengecut yang rakus akan hidup dan takut mati. Awalnya dia melarikan diri, tetapi sekarang dia kembali. Saya pikir dia benar-benar menemukan tahta kaisar, tetapi ternyata, dia mencoba menipu paviliun Wangtian saya dan bahkan surga. Petik 2. Semua tuduhan ini sudah didengar. Pada saat ini, senyum dingin muncul di sudut mulut Lin Yan. Lihat, ini senyum pahitnya setelah terungkap. Bai Ya berteriak lagi. Boom! Dalam keadaan seperti itu, Feng Ke, Wu Wei dan praktisi lainnya juga meledakkan kekuatan mereka lagi. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka ingin bertindak cepat untuk membunuh Guru Yi dan Tauxu. Terutama Guru Yi. Jika dia mati, umat manusia akan memiliki satu ancaman yang berkurang. Dan setelah niat membunuh ini dilepaskan, dalam kehampaan, Gu Jiuji akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, umat manusiaku tidak kalah. Petik 2. Ras manusia tidak kalah. Jika sebelumnya mereka kalah dalam hal kekuatan, itu akan baik-baik saja. Tetapi Lin Yan menemukan tahta kekaisaran, dan ras manusia menang, tetapi hasilnya seperti ini. Gu Jiuji, aku menolak untuk menerimanya. Ledakan. Tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat mengubah segalanya. Kekuatan Feng Ke dan praktisi lainnya akan datang, dan akan jatuh pada Guru Yi. Gu Jiuji, kamu tidak dapat mengubah segalanya, jadi akui saja kekalahan, sehingga kamu dapat menyelamatkan cucu perempuanmu. Di dalam kehampaan, orang kuat dari sisi lain paviliun Wangtian berbicara. Gu Jiuji merasa berat di hatinya, dan berkata sambil melihat ke bawah, Guru Yi, kamu harus ingat bahwa kamu mati dengan mulia. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Gu Jiuji berteriak lagi dengan suara sepanjang hidupnya, tetapi suara ini sedikit sedih, ras manusiaku. Namun sebelum dia selesai berbicara, Lin Yan berkata, ras manusiaku memang tidak kalah, dan pertempuran ini baru saja dimulai. Petik 2. Setelah suara Lin Yan jatuh, semua mata kembali tertuju padanya. Pada saat ini, Lin Yan menggerakkan tubuhnya dan berjalan lurus menuju medan perang di puncak Gunung Lusan.